Hai, saya Fatur Renaldi. Dan ini adalah perjalanan motoran dari Citorek ke Pantai Legonpari di Lebak, Banten. Halo, saya Fatur Renaldi dan sekarang kita lagi ada di negeri di atas awan Citorek lagi. Untuk kedua kalinya kesini. Udah jalan dari semalam sekitar jam berapa ya? Semalam tuh jam berapa? Jam 9 malam lah. Dan udah nyampe sini dari jam 12 malam kurang lebih. Nah, cuman karena gelap malam jadi videonya nggak saya bikin, dan kebetulan karena saya udah pernah kesini sebelumnya dan jalan pas malam juga. Jadi kalau kalian mau lihat rutenya ke sini, kalian bisa lihat videonya di bagian kanan atas video ini. Nah, sekarang nih video ini nih saya mau buatnya itu adalah video kita dari Citorek ke kemana? Karangtaraja. Ke Karangtaraja atau Pantai Legonpari di Sawarna lah, daerah Sawarna. Cuman via Citorek, Citorek. Dimana sebelumnya kita juga pernah lewat dari rute ini, cuman rutenya waktu itu kita salah milih rute. Jadi kita lewat jalanan yang batu semua lah, batu semua. Kali kering. Ya kali kering lah. Nah, berdasarkan komen-komen teman-teman di YouTube saya, terus mereka tuh pada bilang kalau sebenarnya ada jalan yang lebih baik, yang secara jalan nggak sehancur rute yang kemarin kita lewatin. Nah, sekarang kita tuh mau lewatin jalan tersebut. Kita coba buktikan benar nggak nih jalanannya jauh lebih baik daripada rute yang kemarin kita lewatin. Oke, jadi kita akan ke sebelah sana. Kita langsung berangkat sekarang. Tadi udah lihat-lihat sunrise-nya juga, meskipun nggak ada sunrise ya karena hari ini mendung. Jadi nggak ada sunrise, gagal untuk lihat sunrise. Tapi udahlah. Apa Citorek lagi negeri di atas awan banget? Ya, Citorek lagi negeri di atas awan banget. Kita lagi di negerinya di atasnya awan. Di atasnya awan. Ya begitulah. Udah, sekarang kita mau prepare, kita langsung jalan ke Pantai Legonpari atau Karangtaraja. Mari Bu. Lanjut, dari puncak Gunung Luhur atau yang biasa disebut negeri di atas awan Citorek, kami gas motor kami ke arah atas, yang kemudian menurun sih ke arah Bayah. Dan seperti yang sudah saya bilang di awal, perjalanan ini diawali dengan jalur yang sama seperti saya pernah ke arah Sawarna dari Citorek sebelumnya. Tapi ada perbedaan jalur di depan nanti. Kira-kira nih, jalurnya akan lebih baik nggak ya? Mari kita buktikan. Untuk awal perjalanan ini sih sudah oke ya. Panjang ruas jalan yang dibeton sudah bertambah jika dibandingkan sekitar tahun lalu, di mana kami melewati jalan ini juga. Cuma ya masih belang-belang nih, kadang beton, kadang batu, dan begitu terus. Sampai akhirnya kami tiba di persimpangan jalan yang memisahkan rute kami kali ini dengan rute yang terdahulu. Nah, jadi kita dari arah sana. Kalau waktu itu tuh kita ke arah sana tuh, yang jalannya jelek. Sekarang betonnya udah mendingan, sudah agak diperhalus. Nah, sekarang kita lewatnya jalan yang ini, udah di aspal ke arah sana. Dari titik ini, jalur perjalanan kami sudah berbeda nih dengan jalur perjalanan yang terdahulu. Sejauh ini masih cukup atau bahkan sangat menyenangkan, setidaknya buat saya. Karena jalan yang kami lewati ini berupa jalanan aspal yang cukup halus, dengan suasana yang cukup sejuk serta banyak vegetasi di sekitarnya. Namun jalanannya memang nggak terlalu besar sih, cuma cukup satu mobil aja untuk lebar jalannya. Selang beberapa menit setelahnya,
rintik air pun mulai turun. Dan kondisi jalan juga berubah dari yang sebelumnya aspal menjadi bebatuan. Nah, mulai deh nih. Tapi jalanan batunya ini masih cukup oke sih, karena sebagian besar batunya memang tersusun sebagai jalanan. Cuma karena semi-semi hujan, jalanannya jadi agak becek dan licin. Saatnya menambah konsentrasi. Coba cek aja di map kita lagi di mana sekarang. Mari. Cuacanya cepat berubah di sini. Bisa tiba-tiba mendung kelabu dengan rintik-rintik air, lalu tiba-tiba jadi panas dengan matahari yang bersinar. Jalanan batunya juga makin licin nih karena air dan tanah. Intinya, dinikmati aja perjalanannya, oke? Jadi nih, selain cuaca yang berubah-ubah, kondisi jalan pun juga demikian. Singkat ceritanya, sekitar 1 jam lebih melintasi jalur dengan lebar jalan yang kecil, kami mulai memasuki jalan dengan lebar jalan yang lebih besar dan aspal yang cukup baik. Kini kami sudah berada di daerah Cikotok, dan kami mengambil rute langsung ke arah Bayah. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di daerah Bayah setelah melewati jalanan tadi yang ternyata cukup oke dibandingkan jalan sebelumnya yang dulu pernah kita lewatin. Ini jauh lebih oke lah. Jalanannya tuh ada aspal, ada beton, ada jalanan rusaknya, ada makadamnya ada, tanahnya ada, banyak lah. Secara jalan sih lebih muter, cuman secara waktu tempuh jauh lebih cepat. Jadi tadi kita jalan jam berapa ya? 8. Tadi kita jalan jam 8 dan sekarang jam setengah 10. Berarti 1,5 jam perjalanan dari Citorek sampai ke daerah Bayah. Tapi kita belum sampai daerah pantainya ya. Jadi kita lagi minggir dulu karena hujan di sini. Hujan, jadi kita minggir dulu sebentar sambil nyarap-nyarap lah. Nah, gitulah. Kalau sebelumnya kan waktu itu kita jalan tuh 3 sampai 4 jam kan, dan ini cuma 1,5 jam. Oke lah. Jalanannya. Sekarang kita mau makan-makan dulu, istirahat dulu sebentar, habis itu kita langsung lanjut lagi jalan ke Pantai Karangtaraja atau Lubang Pari. Ya, nun. Mari. Dadah. Hujannya sudah berhenti. Langit biru yang diselingi awan pun juga sudah mulai kelihatan lagi. Perut pun juga sudah terisi.
Maka dari itu, perjalanan kami lanjutkan kembali. Langsung menuju ke arah Sawarna, atau tepatnya ke arah pantai Legonpari. Sejauh ini Laut Selatan sudah mulai nampak dengan cuaca yang sangat baik. Semoga aja cuacanya terus bersahabat sampai nanti sore. Patokan masuk ke arah Pantai Legonpari atau Karang Taraje adalah lewat jalan kecil di samping SD Negeri 1 Sawarna. Lebar jalannya kurang lebih 11-12 lah, seperti lebar jalan masuk menuju Pantai Sawarna, dengan rumah-rumah warga di kanan dan kiri jalan. Bedanya, Pantai Legonpari masuk jauh lebih dalam jika dibandingkan Pantai Sawarna. Kami harus menyeberangi sungai lewat jembatan kecil, lalu melewati pos masuk dan membayar tiket seharga Rp5.000 per orang. Sudah sampai? Oh tentu, belum. Kita masih diharuskan menembus, dalam tanda kutip, bukit-bukit kecil dengan pohon-pohon di sekitarnya. Kurang lebih 2 menitan lah melewati jalan yang didominasi oleh konblok dan beton ini. Dan voila, bibir pantai pun sudah terlihat. Kami menyusuri jalan setapak melintasi pantai ini. Rencananya sih mau berhenti di salah satu warung, karena memang banyak warung-warung di sepanjang bibir pantai ini. Tinggal pilih mana yang jadi pilihan kalian aja. Kalau saran saya sih, cari yang tempatnya dirasa paling nyaman untuk bersantai. Karena apalagi tujuan kita kesini selain untuk bersantai. And so, teman-teman, kita sudah sampai di Pantai Legonpari atau Karang Taraje lah. Sekarang tuh kita tadi sampai jam 1 lah, pukul 1 siang. Jarak dari tempat terakhir tadi kita istirahat itu paling sekitar ya 20 menit, 30 menit perjalanan lah buat sampai ke pantai ini, Pantai Legonpari. Ini pantainya. Oh, itu biru cuy. Dan di sana itu adalah pantai Karangsongsongnya. Nah, kalau sebelah sana adalah pantai Sawarnanya. Ini kita berhenti di salah satu penginapan lah. Bukan penginapan sih, ada sih penginapan. Warung Pak Supri namanya. Sebelumnya saya udah pernah kesini, cuman nggak dibikin videonya waktu itu. Di sini tuh akses masuknya ke Pantai Legonpari itu yang tadi teman-teman udah lihat videonya ya. Jadi jalan masuk itu lewat gang kecil sama kayak Pantai Sawarna, cuman dia nanti kayak nembus kebun gitu lah, kebun atau semacam hutan-hutan kecil gitu. Terus lewatin jalan kecil kayak gini. Nah, kalau saya berhentinya di tadi saya bilang warung Pak Supri. Nah, by the way di sini tuh sinyal susah. Jadi paling saya saranin teman-teman buat beli wifi, kan di sini ada beberapa servis wifi yang dijual lah. Paketannya tuh kalau nggak salah 18 jam kalau nggak salah. Saya tadi beli harganya 10.000 buat 18 jam. Oke lah, internetnya cukup oke kok. Buat browsing oke. Atau ya kalau kalian mau get lost ya udah nggak usah beli paket internet.
nikmatin aja pemandangannya, healing gitu. Nah rencananya sih ntar sore kita mau ke Karangtaraje, atau bisa juga ntar sore kita juga bisa jadi selain ke Karangtaraje, opsi lainnya itu kita ke Pantai Goa Langir yang ada di sebelah sana. Oke, sekarang saya mau ngapain ya? Ya mau duduk-duduk aja, mau nyantai aja dulu di saung di sini. Oke. Meskipun letaknya bersebelahan dengan Pantai Sawarna, kalau menurut saya pribadi sih, Pantai Legonpari ini dirasa jauh lebih nyaman dalam berbagai aspek. Mulai dari kondisi pantainya yang lebih asri, pengunjungnya yang bisa dibilang lebih sedikit, sehingga membuat kita yang berkunjung bisa merasa lebih nyaman. Ditambah air laut yang biru dan pasir putih yang halus. Lalu juga kebersihan, fasilitas toilet yang tersedia, dan hal-hal lainnya. Paling ya bagi saya kekurangannya hanya pada sinyal yang cukup terbatas sih di sini. Tapi masih sangat bisa teratasi dengan disediakannya penyewaan wifi yang tentu sangat membantu. Hal-hal itulah yang membuat saya jadi lebih betah bersantai di pantai ini kalau sedang berkunjung ke daerah Sawarna. Dan setelah beberapa jam di sini, kami bergegas menuju area pantai lain untuk melihat sunset. Karena Pantai Legonpari ini menghadap ke selatan, yang otomatis membuat sunset tidak bisa terlihat di sini. Kami pun bergegas ke arah pantai Karangtaraje. Nah, buat yang penasaran kenapa saya malah ke arah luar Pantai Legonpari atau Karangtaraje, jawabannya adalah ternyata saya baru tahu kalau Pantai Karangtaraje yang dimaksud bukanlah Pantai Karangtaraje yang letaknya berada persis di samping Pantai Legonpari, melainkan letaknya berada di luar area Sawarna, atau tepatnya kami harus berkendara kembali ke arah Bayah. Pantai Karangtaraje yang kami tuju ini berada persis sebelum konveyor raksasa atau pelabuhan khusus PT Semindo Gemilang kalau kita berkendara dari arah Pantai Legonpari. Yuk, dan sekarang udah jam 5:30 sore. Kita lagi nunggu sunset di Pantai Karangtaraje. Tapi ini Karangtaraje 2. Karangtaraje 2. Jadi Pantai Karangtaraje ini berbeda sama Pantai Karangtaraje yang ada di Legonpari. Jadi kalau Pantai Karangtaraje yang ada di Legonpari itu dia tuh ada karang gede lah, karang yang cukup besar, bentuknya kayak air terjun. Kalau di sini sih ya kayak karang-karang kecil aja sih. Kayak gitu. Taraje itu artinya tangga dong. Ya. Jadi katanya Taraje itu tangga. Jadi Taraje itu karang tangga, karang bertangga-tangga kali ya. Udah gitu. Nah, sekarang kita lagi nungguin sunset. Di sini kita bikin time lapse sunset dan itu akan mengakhiri video perjalanan kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oh ya, kalau teman-teman punya komentar, kritik, saran bisa tuliskan di bagian bawah video ini. Sip. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Ciao.